Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memposting materi di kelas Maya. Nah, yang pertama, kita buka dulu, masuk di Google. Oke. Kita masuk www.google.com. Kemudian untuk masuk di Classroom, untuk masuk di kelas Maya, itu bisa diklik seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Kemudian pilih Classroom. Jadi di segitiga di pojokan kanan ini ada menu Google App ini, kemudian pilih Google Classroom. Oke. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu memilih kelas yang akan, nah ini tampilannya. Kemudian Bapak Ibu memilih kelas yang akan diampu. Misalnya saja, ini saya contohkan memilih kelas SMK Roges biar nanti tidak mengganggu. Jadi saya memilihnya adalah memilih kelas SMK Roges. Kita klik. Oke. Nah, nanti di sana ada forum, ada tugas kelas, ada anggota dan nilai ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mempostingnya kalau bisa loh nggih. Kalau bisa itu jangan di forum, tapi di sini, di tugas kelas ini. Kalau di sini boleh nggak? Ya boleh, sebenarnya boleh. Cuman kalau di sini setahu saya nanti, ya ini langsung posting, topiknya tidak muncul, topiknya tidak muncul. Nah, kalau saya menyarankan, karena ini itu kelasnya ceritanya itu dipakai oleh banyak guru, jadi Bapak Ibu memilihnya adalah tugas kelas. Nah, memilihnya adalah tugas kelas. Nah, kemudian di tugas kelas ini Bapak Ibu klik buat. Kemudian walaupun Bapak Ibu itu memberikan materi berupa berupa literasi, belum memberikan tugas, agar lebih mudah dikoreksi anak itu membaca materi kita atau tidak, itu saran saya silahkan Bapak Ibu memilihnya adalah tugas. Nah gitu, tugas. Nah nanti di bagian depan ini kan ada judul Bapak Ibu. Ini ada judul. Nah judul ini kita beri beri judul seperti ini. Jadi judul itu karena kelasnya dipakai secara bersama-sama, jadi di sini diisi dengan pertemuan. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah PJJ misalnya ini ya. Ini hanya contoh saja PJJ. Nah, PJJ 1. Ini maksudnya saya adalah contoh kode bahwasanya ini adalah pertemuan pertama di kelas Maya ini. Kemudian kita tambahkan PJJ pertama, materinya apa? Misalnya KD 3.1, misalnya komunikasi digital. Misalnya seperti ini. Ini adalah penulisan judul di sini. Jadi penulisan judul ini diawali dengan pertemuan pertama dulu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa, oke lah, 1 boleh, kemudian tulis pertemuan pertama boleh gitu. Nah kemudian tentang KD ini mungkin bisa jadi KD ini tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Nah mungkin akan dipecah-pecah, akan dipecah-pecah untuk memudahkan Bapak Ibu itu atau siswa, memudahkan siswa mengenali materi apa toh yang belum, materi apa toh yang sudah. Nah, seperti itu. Misalnya dalam satu KD itu kita beri tanda aja seperti ini. Nah, gitu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu itu hafal dengan
hafal dengan sub materinya, misalnya saja seperti itu, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan di sana komunikasi verbal, misalnya seperti itu, misalnya verbal, non verbal. Ini contoh jadi di sana ada pertemuannya, kemudian ada KD-nya dan ada subnya. Kalau nggak ada subnya ya ini aja pakai kode ini biar memudahkan siswa. Di kemudian hari pasti ada beberapa siswa yang misalnya pengennya itu merapel tugas. Nah itu Bapak Ibu nanti, nak kamu masih kurang pertemuan 1 ya, misalnya seperti itu bisa. Nak kamu masih kurang pertemuan 2, nah seperti biar mudah dikenali Bapak Ibu. Kemudian di bagian petunjuk ini kita isikan dengan sapaan, kita menyapa siswanya di sini. Misalnya semangat pagi anak-anak hebat. Pada pertemuan pekan ini kita akan belajar tentang komunikasi digital. Apa saja cakupan materinya? Silahkan disimak dan dipelajari. Silahkan disimak, pelajari materi dari Ibu Guru. Oke. Terus tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tambahkan materi. Nah, ini kita tambahkan misalnya saja file. Kalau file itu berarti Bapak Ibu ngupload nih. Tapi kalau bisa lebih aman lagi itu Bapak Ibu memiliki file yang sudah terupload di Drive. Nah, misalnya saja seperti ini misalnya. Saya akan mencari materi, oke, misalnya saja seperti ini. Ini hanya saya contohkan ya. Oke, ini misalnya kita sisipkan. Nah, oke. Di bagian misalnya saja komunikasi ini materinya terpecah-pecah ya. Ini saya contohkan bahwasanya materi ini itu terpecah. Ini komunikasi daring 1. Itu. Kemudian di bagian sini itu posisinya adalah siswa dapat melihat. Kan ada pilihannya nih. Ada siswa dapat mengedit, siswa dibuat salinan untuk setiap siswa dapat melihat. Pilihannya adalah siswa dapat melihat untuk tugas untuk materi yang diwujudkan tugas. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau misalnya materi ini itu ternyata masih gabungan? Nah, Bapak Ibu berarti persiapan harus menyiapkan materi terlebih dahulu dipecah-pecah. Jadi materinya itu misalnya kalau kemarin, kalau tidak salah anjuran dari sekolahan itu Bapak Ibu diminta untuk membuat modul. Lah, modul itu mungkin di bagian depan disampaikan secara global, baru kemudian nanti dibuat pecahan-pecahan dalam setiap pertemuan. Ini adalah setiap pertemuan. Nah, Bapak Ibu sudah memberikan ini posisinya siswa dapat melihat, sudah ada materinya nih. Nah, kemudian berikutnya ini adalah tenggat. Tenggat ini itu adalah batas waktu Bapak Ibu bisa ngecek. Nah, biasanya kalau saya memberikan batasan waktunya itu adalah 1 minggu.
Kalau memang anaknya di kota mungkin 1 hari Bapak Ibu. Kalau anaknya di kota itu ada beberapa sekolah yang ya harus, karena ini pelajarannya di hari Senin ya harus diselesaikan di hari Senin, seperti itu. Ini dapat. Kemudian kasih nih Bunda. Kemudian Bapak Ibu, ini saya contohkan saja. Saya memberikan tenggatnya waktu itu adalah 1 minggu. Jadi jika hari ini tanggal 15, maka saya memberikan batasan terakhirnya adalah hari Rabu tanggal 21. Oke. Waktunya saya berikan waktu 23.59. Kenapa kok dibuat seperti ini? Biar nanti kelihatan Bapak Ibu, kedetek anak ini itu sudah ikut secara aktif atau ikut tapi terlambat. Nah, seperti itu. Jadi nanti kan ada keterangannya. Di sana itu siswa aktif dalam 1 hari, setiap hari dia mengumpulkan, setiap hari dia itu membaca materi, atau dalam waktu batasan yang kita tentukan ini tadi, anak tersebut aktif, itu bisa kelihatan dari sini batas waktunya. Kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan di bagian topik ini Bapak Ibu, karena kelas ini dipakai untuk bareng-bareng, jadi topik ini wajib diisi dengan pelajarannya Bapak Ibu. Ditautkan. Jadi Bapak Ibu tinggal ngeklik sini, nanti di sana akan muncul pelajarannya Bapak Ibu guru. Misalnya saja ini adalah pelajarannya produktif. Tapi di sini ini contohnya tulisannya produktif ya. Tapi kalau di yang kelas yang sesungguhnya itu tulisannya sudah sesuai, mapel produktifnya apa sudah sesuai. Oke. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kalau ini sudah, kemudian opsinya sudah, tenggatnya sudah, topiknya sudah, kita jadwalkan Bapak Ibu. Kita jadwalkan. Kita jadwalkan. Nah, Bapak Ibu, jadwal tugas ini kita sesuaikan. Kok nelalai saya itu menjadwalkan untuk hari Kamis ini ternyata. Hari Kamis ini. Kemudian jamnya berapa? Kita jadwalkan misalnya jam 9. Seperti ini. Ini adalah contoh, maka dia nanti akan muncul jam 9. Atau mungkin kita contohkan jam 7. Kita contohkan jam 7, kita jadwalkan. Bapak Ibu, tampilan yang ada di sini nanti dia akan wujudnya akan abu-abu seperti ini. Ini benar ya Bapak Ibu, ini warnanya abu-abu ya. Ya, pokoknya warnanya belum aktif lah. Nah, nanti ini akan aktif ketika sudah jam 7. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.